bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri dulu. Ya. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom. Coba kasih selamat tahun baru ke sebelah kiri dan kanannya 20 orang. Ini tahun yang ajaib. Ini tahun perkenanan. Ini tahun Tuhan memelihara dan sekali lagi kita melihat yang ajaib. Saudara, tema retreat kali ini, Tuhan memberi pesan kepada kita semua. Temanya adalah taktik. Ya, kalau saudara tahu taktik, tulisannya TAC, Mungkin saudara bertanya-tanya, apa itu artinya? Taktik adalah the aircraft carrier. Apa itu the aircraft carrier? Saudara, di aircraft carrier itu adalah sebuah kapal induk yang sangat besar yang dia mempunyai landasan untuk setiap kapal perang berkumpul, isi bahan bakar, dan kemudian mesinnya semua diperiksa, dan dia akan meluncur kembali dengan kekuatan 2, 3, 4, 10 kali lipat. Dan hari ini ketika kita berkumpul di sini, Tuhan sangat ingin setiap kita mengambil semua yang terbaik. Semua yang terbanyak. Jadi saudara harus rakus rohani di sini. Amin. Saudara harus ambil sebanyak-banyaknya. Karena pada waktu saudara pulang, saudara akan pastikan engkau punya bahan bakar persediaan. Engkau punya api yang menyala 1000 kali lipat. Amin. Amin. Dan saudara akan jadi makin ajaib di tempat saudara. Kalau perlu mengalahkan Mahanaim. Ya, karena Tuhan berkata, warisan itu selama saudara 4 hari di sini, Tuhan sediakan sangat banyak. Hanya bagi orang yang mengerti dan mereka yang sungguh-sungguh menginginkan. Kalau saudara cuma mengerti saja, tapi saudara tidak terlalu peduli, biasa aja, retreat ya begini-begini aja. Maka saudara kehilangan semua. Apapun yang Tuhan janjikan, mungkin yang lain sebelah kiri dan kananmu kita melihat yang sama. Tapi kita mendapat dan menikmati yang berbeda. Bahkan ada yang tidak menikmati sama sekali. Mungkin saudara tidak mengerti bahkan. Dan inilah waktunya saudara teriak berkata, Tuhan, buat aku mengerti. Buat aku mengerti yang Engkau mau. Buat aku menangkap yang Engkau rindukan di hati. Amin. Dan saudara akan lihat hidupmu akan berbeda. Saya berdoa perjalanan pertemuan kita tahun ini akan membuat hidup saudara meroket begitu rupa. Dan banyak mengalami keajaiban. Waktu saudara pulang, saudara akan berkata, Tuhan, tenagaku tambah 10 kali lipat. Untuk saudara apa? Untuk saudara menggendong satu kota. Untuk saudara menggendong satu provinsi. Untuk saudara menggendong keluargamu. Untuk saudara gendong keluarga besarmu. Untuk saudara gendong anak-anak rohanimu yang Tuhan percayakan. Untuk saudara gendong gerejamu. Bahkan kalau boleh, Tuhan berkata jika hatimu mau. Tuhan berkata, maukah engkau menggendong Indonesia? Karena semakin banyak pasukan di tiap titik yang sungguh berkata, Tuhan, engkau bisa menemui aku. Engkau bisa menemukan aku yang berdiri kapanpun untuk engkau berkata, dengan siapa aku ingin berbagi tentang Indonesia.
Saudara, hari ini kita akan belajar sedikit tentang taktik. Nanti ada Ibu Nita melanjutkan. Saya berdoa waktunya cukup karena kami berdua ini suka ngomong. Saya berdoa saudara bisa menangkap dengan cepat. Karena terlalu banyak yang Tuhan ingin kita memakan hari ini. Tuhan ingin kita menerimanya hari ini. Saudara, saya ajak kita buka di Mazmur 105 ayat 8 sampai 11. Saudara, Alkitab berkata, sudah ketemu ya? Saudara, firman-Nya berkata, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Kita lihat dulu slide berikutnya. Kita buka di Obadja 1 ayat 18. Obadja 1 ayat 18. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api. Dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Amin. Saudara, apa yang ajaib dari 2 ayat ini? Saudara, yang pertama, Tuhan itu berkata bahwa akan ada keturunan, baik secara rohani maupun secara jasmani, yang akan lebih dahsyat dari kita. Amin. Saudara, Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Dinaikkan lagi. Tuhan mengikat sumpahnya dengan Ishak. Lalu kemudian dinaikkan lagi. Tuhan mengadakan ketetapan bagi Yakub. Dan kemudian dia berkata, akan menjadi perjanjian kekal selamanya bagi Israel. Tujuannya apa? Membawa keturunan demi keturunan ini masuk Kanaan. Saudara, di kitab Obadja dikatakan Yusuf, Yakub seperti api. Tetapi Yusuf seperti nyala api. Tapi Yakub ini punya 2 anak. Alkitab bilang Esau itu seperti tunggul gandum habis dimakan api. Tidak ada sisa. Saudara, Tuhan berkata, biar bagaimanapun anak kita, orang-orang yang kita muridkan, orang-orang yang kita beri kepercayaan dalam pelayanan kita, adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk jadi lebih besar. Amin. Itu janji Tuhan. Tuhan berkata hari ini, ada banyak orang tua yang menangisi anaknya. Karena mereka melihat anak-anaknya tidak mewarisi apa yang ayahnya punya atau ibunya. Ada banyak gembala kehilangan pekerja-pekerjanya yang tadinya sangat rajin. Tapi hari ini bahkan menyebut Tuhan pun tidak mau. Tuhan berkata waktu saya siapkan ini, ada banyak jeritan kesakitan di dalam. Yang engkau berkata, Tuhan, mana firman-Mu? Tuhan, engkau berkata seperti firman yang tadi kita baca. Mana kenyataannya? Anakku bahkan tidak mau ibadah.
Saudara, saya pernah mengalami itu sama anak saya. Waktu TK, rumah tangga saya dan suami saya itu di ujung tanduk. Kami hampir pisah. Tapi kemudian karena kami sering bertengkar, walaupun tidak secara fisik, kami diem-dieman. Dan banyak sekali, dan itu peristiwa terjadi lama sekali. 10 tahun. 3 tahun terberat. Dan anak saya TK menyaksikan. Anak saya itu seorang yang sangat ceria, sangat rajin, sangat pemberani, sangat berani. Jago storytelling. Dia itu kalau baca cerita, suara binatang apa aja dia bisa menirukan. Suara pohon patah dia bisa menirukan. Wah, ini anak jago sekali. Kepandaiannya, keberaniannya. Wah, sebagai orang tua saya bangga sekali. Tiba-tiba itu hilang. Dan bahkan dia berkata, aku tidak mau ibadah. Bagaimana mungkin aku ibadah? Aku melihat kedua orang tuaku yang melayani Tuhan. Dan mereka hidupnya menyakiti aku tiap hari. Saudara, hari itu saya cuma bisa nangis. Dan setiap kali saya paksa ibadah, di tempat kami itu kan sering ibadah. Bahkan di sekolah itu tiap hari kita ibadah. Dia enggak mau. Saya berpikir bagaimana mungkin saya itu ngajarin orang lain berhasil. Anak saya sendiri, saya enggak bisa urus. Saya sekali bicara dan anak-anak di sekolah nurut dan mereka ketemu Tuhan. Tapi setiap pulang saya melihat anak saya menjauh dari Tuhan. Sampai dia SMA kelas 1. Itu waktu yang cukup lama. Tangisan saya sampai saya sudah tidak tahu lagi bagaimana menangis. Saya rasanya berkata, Tuhan, saya tidak lihat janji-Mu. Saudara, satu hari saya doa tiap hari, tapi ada kalanya saya capek, saya berhenti berdoa. Karena saya tidak lihat perubahan. Saudara, satu hari anak saya itu ditemukan sama Bu Nita. Bu Nita yang setelah ini nanti akan khotbah. Beliau memang pelayanannya di generasi Joel. Saudara, singkat cerita, anak saya diajak pelayanan ke Kupang, NTT. 1 bulan lebih. Dan dia berkata begini, Mama, Mami, dia manggil saya Mami. Saya mau pergi pelayanan, tolong jangan ganggu saya. Jangan hubungi saya, tidak usah tanya kabar saya. Saudara, sebagai orang tua saya itu, anak pergi selama itu loh. Dan saya itu kalau mau menghubungi dia takut banget. Takut dia marah dan akhirnya dia tidak mau pelayanan lagi. Jadi saya bilang, Tuhan, ini apa yang saya harus lakukan? Saudara, sampai singkat cerita dia udah pergi 1 bulan lebih. Saya dengar dari temennya itu sepatunya bolong. Jadi sepatu bagian depan tuh mangap. Karena dia pergi ke desa-desa, ke hutan. Bahkan itu pertama kalinya dia belajar naik motor. Dan saya mendengar cerita setelah itu saya tuh ngeri sekali. Karena naik motornya itu di jalan setapak. Cuman persis 1 motor, kiri kanan jurang. Boncengan 3 orang masuk desa. Yang tidak ada signal. Saya dengar dari orang, saya dengar sepatunya, saya bilang, saya beranikan diri saya hubungin dia. Saya bilang, boleh enggak Mami kirim sepatu buat kamu, nanti kamu ambil supaya kamu bisa pelayanan enak. Saudara tahu jawabannya? Dia bilang sama saya, biarkan sepatu saya menyelesaikan destininya seperti yang punya. Wah, saya bilang, wah ini angin dari mana ini bisa jawabnya kayak begitu. Saudara, yang ajaib lagi waktu dia pulang, saudara, saya berangkat itu kalau ke kantor itu jam 6, setengah 7 kurang. Dia itu berangkat pagi. Kalau kita pulang jam 5, dia itu pulang jam 8. Kalau acara seperti ini dia enggak pulang, saudara. Tidur di sekolah.
sehari ini dia melayani Tuhan. Waduh, saya sampai bilang, saya sampai khawatir karena dia anak perempuan. Dan Tuhan bilang, kamu kayak enggak pernah muda aja. Saya bilang, iya ya, saya ini sudah khawatir kayak mak-mak. Jadi anak saya sekarang, wah melayani Tuhan gila-gilaan. Tapi saya tahu, saya melewati dari umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun. Dengan air mata yang saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menjawab. Hari itu saya cuma kerjanya mencari Tuhan. Tolong kembalikan anak saya kepadamu. Saya bahkan sudah tidak tahu lagi bagaimana berdoa. Lupa semua rumus deklarasi. Saya cuma mencari dan bilang, Bapak, pertahankan anak saya. Dan hari ini Tuhan berkata, ini janjiku. Dia akan membuat generasi di bawah kita, setelah kita, akan lebih mempunyai kuasa dan otoritas. Saudara, apa yang sama dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf? Apa yang sama dengan mereka? Yang pertama, mereka punya yang namanya kemah. Kalau ada anak muda di sini, dengar ini baik-baik. Jangan pernah tinggalkan kemahmu. Seberapapun engkau berkata, orang tuaku terlalu cerewet dan bawel. Karena kemah itu tempat engkau mengenal Allah ayahmu. Kemah itu tempat engkau kenal kelemahan dan kemenangan pemimpinmu. Tapi kemah itu tempat engkau melihat seberapa warisan yang Tuhan sediakan buat engkau. Kemah adalah tempat engkau makan dan belajar. Menerima semua yang ilahi. Saudara, yang kedua, apa yang sama dari mereka? Mereka mempunyai sebuah perjalanan. Saudara, perjalanan itu adalah ujian dari apa yang mereka terima di dalam kemah. Perjalanan membuat mereka kenal Allah mereka. Kalau di kemah, mereka kenal Allah, otoritasnya, pemimpinnya, ayah ibunya. Kejatuhan, kelemahan, ketidakpercayaan, kemenangan, dan sebagainya. Tapi perjalanan membuat engkau menerima dan melewati ujian demi ujian dari apa yang engkau terima di kemah. Dan waktu engkau melewati itu, engkau mengenal Allahmu secara pribadi. Saudara, saya tidak cerita semuanya satu-satu karena panjang. Saya ambil tentang Yakub. Saudara, hari itu Yakub ada di Betel. Dan dia berkata dengan gayanya tanpa pengenalan. Dia berkata begini di Betel itu. Tuhan, kalau engkau Allah Abraham dan Allah Ishak, maka engkau pasti akan menyertai perjalananku. Maka engkau pasti memelihara aku. Engkau pasti menyediakan makanan dan minuman bagiku. Dan seluruh keluargaku sampai ternak-ternakku. Lalu kemudian dia berjalan. Saudara, ini orang kurang ajar sih menurut saya. Dia berani mengatakan itu. Di tempat di mana Abraham pernah di situ berjumpa dengan Tuhan. Dan buat sebuah perjanjian. Dan bahkan Tuhan suruh menggali sumur. Dan dia dengan lantangnya berkata, tanpa mengenal Allah secara seluruh utuh. Saudara, pada waktu dia berjalan, dia berjumpa dengan banyak peristiwa peperangan dan sebagainya. Sampai akhirnya dia bergulat. Ya, dengan seseorang yang ada yang menyebutnya malaikat, ada yang menyebutnya manusia Allah, ada yang menyebutnya Allah itu sendiri. Dia bergulat sampai pangkal pahanya terpelecok. Saudara, di tengah dia bergulat sangat kesakitan.
Disitulah dia kenal, matanya terbuka dan dia lihat Allah Abraham dan Allah Ishak. Dan dia berkata, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu, dia sendirian, semua orang keluarganya, ternaknya semua sudah nyebrang. Dan dia kembali ke Betel. Yang kedua kali, kalimatnya berbeda. Dia berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, apapun yang terjadi dengan hidupku, aku akan tetap menyembah engkau. Beda. Kenapa? Mengenal dalam perjalanan. Saudara, kadang-kadang di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kadang-kadang kejatuhan anak binaan kita, anak yang kita muridkan atau bahkan anak kita sendiri, adalah saat Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Mari kendalikan sesuatunya di dalam doamu. Bukan di dalam engkau bawel, cerewet, dan bahkan menghindarkan dari semua yang kau tidak mau. Dan yang ketiga, saudara, mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengurapan, perjanjian, sumpah, materai, ketetapan Tuhan yang lebih ajaib dari pendahulu-pendahulu mereka. Saudara, saya berdoa di tempat ini. Mari saudara berkata, Tuhan, di dalam semua yang aku tidak mengerti, buat aku tetap percaya. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Amin. Saudara, saya teruskan sedikit. Kita akan lihat apa yang ada di dalam taktik itu. Ada beberapa, ada banyak sekali. Tapi hari ini kita akan belajar beberapa hal saja. Yang pertama tentang coachable, terlatih. Saudara, Alkitab berkata di Ibrani 5 ayat 11. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai, yang karena apa? Bentar. Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ini adalah orang-orang yang dilatih untuk tahu membedakan. Orang-orang yang mau dididik. Orang-orang yang mau memberi dirinya buat setiap teguran Tuhan. Bahkan orang-orang yang berkata, ya aku tahu aku salah. Maka Tuhan tolong aku, kasih tahu aku. Supaya aku dibenarkan oleh karena anugerah-Mu. Saudara, ternyata ada banyak orang yang tidak mau dididik. Ada banyak orang yang tidak mau salah. Sesuatu terjadi langsung, pasang tembok, perisai. Berapa lapis? Ratusan. Ya. Bukan salah saya, itu tadi si itu begini, tadi si itu begini, tadi si itu yang ini. Tuh, tidak ditanya itu, cuma tanya ini ceritanya bagaimana, bukan tanya kenapa harus langsung membela diri. Itu tanda kita tidak mau salah. Kalau saudara tidak mau salah, bagaimana saudara bisa dididik? Dididik adalah saudara memberi wadah yang siap untuk dibetulkan, diluruskan jalan yang saudara tempuh. Cara berpikir kita, cara sikap kita, cara pandang kita, cara hidup kita, cara reaksi kita, itu semua kesiapan kita untuk kita mau dilatih. Saudara, yang namanya Yosua, Alkitab berkata, Alkitab itu jarang sekali menyebut dia Yosua bin Nun saja. Tapi Alkitab selalu berkata begini, Yosua bin Nun hamba Musa itu, abdi Musa itu. Saudara, kerjanya cuma bawa tongkat. Musa naik gunung, mau berapa hari pun dia akan tunggu di kaki gunung. Musa di dalam kemah, nyembah Tuhan, berurusan dengan Tuhan, dia akan tunggu depan kemah, no complain. Gak pakai mengeluh.
Dia nggak boleh mengeluh, nggak boleh. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu segerombolan tentara TNI. Saya ini ngobrol sama bagian sipilnya. Jadi mereka itu mukanya pucat sekali. Sampai saya nanya-nanya, ngobrol. Sampai akhirnya mereka cerita begini. Iya, kemarin itu kita waktu di bandara, kita itu karena buru-buru, waktunya diganti dan sebagainya, mereka tidak tahu. Mereka itu lupa makan, belum sempat makan. Nah waktu bosnya makan, mereka harus berdiri di depan restorannya. Dan saya bilang, lah itu kan kesempatan. Kenapa kamu cuma berdiri? Enggak boleh. Enggak boleh ngapa-ngapain. Harus siap. Saudara begitu bosnya selesai makan, saudara tahu apa yang terjadi? 5 orang dari mereka muntah, masuk angin. Tapi mereka berkata, itu pekerjaan kami. Itu dedikasi kami. Itu pengabdian kami. Saya mikir, Tuhan, seringkali kita mengeluh untuk misalnya cuaca panas saja. Misalnya kita harus dempet-dempetan kursi, kita pergi ke toilet sebentar, balik lagi kursinya udah diambil orang ya. Bukan kursi ya, di sini nggak ada kursi. Kotak duduknya diambil orang. Terus kita kesel, sepanjang ibadah kita cemberut aja. Dan kita kehilangan damai sejahtera. Saudara, saya mau berkata, apakah kita memberi hati kita untuk siap dilatih begitu rupa? Saudara, Yusuf sama. Alkitab berkata, Yusuf tiap hari itu dia 17 tahun. Dia biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Anak ayahnya dari Bilha, Silpa, dan dari Lea. Saudara, apa arti ayat itu? Ayat itu artinya dia biasa kerja dengan orang-orang yang tiap hari menjahati dia. Saudara, kalau kita ketemu orang yang nyakitin kita kan kita dari jauh udah males lihatnya. Yusuf enggak. Dia melatih dirinya untuk kerja bersama dengan saudara-saudaranya tiap hari. Walaupun akhirnya dia dijual, dia dimasukkan sumur, dia difitnah, masuk penjara. Ini orang sudah terlatih sehingga reaksinya benar. Sekalipun dia sempat salah. Waktu juru minuman bebas dia bilang titip ya, bilang sama raja ada aku di sini. Dan itu dia tidak dibebaskan. Saya berdoa saudara mengerti, biarkan dirimu dilatih untuk masa-masa yang mungkin tidak cocok dengan hatimu. Saudara, yang berikutnya, karakter yang kedua dari orang-orang yang sungguh Tuhan panggil untuk menjadi orang yang memperbesar kapasitasnya. Untuk benar-benar berdiri bagi satu generasi. Berdiri bagi satu pelayanan. Berdiri bagi kotanya, bahkan keluarganya. Saudara, karakter yang berikutnya. Tuhan tuh pengen kita belajar tentang yang namanya impossible to be defeated. Artinya orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. Saudara, saya baca di sini ya ayat. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat berikutnya, next slide. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal Perasim itu artinya Tuhan yang menerobos. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan 2 kali. Dan ia menjawab, janganlah maju,
Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat berikutnya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, itu maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, kalau engkau ingin menjadi orang-orang yang tidak mungkin bisa dikalahkan, kuncinya apa? Belajar bertanya Tuhan. Tidak ada cara lain. 2 kali Filistin menyerang. 2 kali Daud bertanya. 2 kali perintahnya berbeda. Betul? Yang pertama dibilang maju. Yang kedua dibilang jangan maju, buat gerakan melingkar. Saudara, itu pentingnya melatih dirimu mendengar suara Tuhan. Dan pada waktu engkau mendengar suara Tuhan, hal yang kau lakukan adalah yang kedua, bertindak cepat. Saya berdoa, kalau saudara di hatimu engkau rindu sebuah kemenangan, mari lakukan ini. Mari sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku ingin memenangkan keluargaku. Aku ingin memenangkan kotaku. Aku ingin memenangkan pelayananku. Aku ingin melihat kemenangan di terobosan keuangan hidupku. Aku ingin melihat janjimu digenapi dalam hidupku. Mari bertanyalah kepada Tuhan. Sesudah Tuhan berfirman, bertindaklah cepat dengan tepat. Saudara, saya sebelum kita doa, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya lupa saya sudah pernah cerita atau belum, tapi saya berdoa biar ini jadi berkat buat kita semua. Saudara, hari itu anak-anak kami mau ujian nasional. Ya belum seperti sekarang ujiannya gampang. Yang dulu tuh ujiannya susah seperti Eptanas. Saudara, hari itu kami harus menginduk kepada sekolah lain, sekolah swasta lain. Karena yang ujian sekolahnya, karena kami belum akreditasi. Dan hari itu, wah kepala sekolahnya itu menurut saya kejam sekali. Dan dia sempat terlontar kalimat bahwa kalau bergabung dengan kami, semua sekolah swasta tidak ada yang lulus 100%. Saudara, hari itu angkatan kami itu 90%, 95% semuanya anak pemulung. Itu buah sulung. Dan anak-anak yang tidak punya harapan, bukan cuma secara ekonomi, tapi secara akademis rendah sekali. Dan saya cuma mau berkata begini, Tuhan, ini sekolah punyamu. Tapi apakah salah? Saya sangat menginginkan anak-anak ini melihat keajaiban. Saudara, hari itu saya berpikir keras, mau belajar seperti apapun. Itu enggak tahu gimana caranya, kan kita enggak tahu soalnya seperti apa, bukan kita yang buat. Saya khawatir kalau kita belajar A, nanti yang keluar B. Dan kita tidak dikasih tahu kerangkanya, kisi-kisinya sama sekali. Saudara, hari itu saya berdoa dan akhirnya saya hubungin saya lewat SMS. Saya info kepada Ibu Iin. Ibu, tolong doakan, saya ini gemetar sekali. Saya sangat rindu anak-anak ini lulus. Tapi saya tahu ada banyak yang tidak mungkin. Beliau enggak jawab. Saudara, enggak jawab selama 1 jam. Tapi yang penting buat saya sudah sampaikan. Saudara, yang terjadi setelah 1 jam ternyata beliau berdoa. Dan beliau berkata begini, kamu datang ke kepala sekolahnya, hari itu yang gabung dengan sekolah ini itu ada 6 sekolah termasuk kami. Kamu datang ke sekolahnya dan kamu bawa buah. Saya tuh enggak bawa uang loh saudara, enggak bawa amplop, bawa buah. Dan kamu minta maaf atas nama seluruh sekolah swasta se-Bekasi. Hah? Salah saya apa? Loh, itu kan perintah yang tidak masuk akal dan sulit dimengerti ya.
Salahnya apa? Kenal aja enggak sama sekolah-sekolah swasta. Dan disuruh minta maaf atas nama mereka. Dan bawanya buah. Dan saya tahu saya harus nurut. Tapi saya tidak tahu kenapa saya harus lakukan itu. Karena menurut saya itu mustahil bin mustajab. Aneh sekali. Enggak ada hubungannya sama ujian nasional. Akhirnya saya nurut, saya itu nyari wakil saya. Saya nyari, anehnya hari itu 2 orang ini, wakil saya, itu enggak ketemu. Tapi setelah semua terjadi mereka bilang, loh saya itu papasan sama Miss Iren. Saya bilang, Miss Iren tuh enggak lihat. Dan memang kenyataannya saya harus hadapin sendiri. Saudara, singkat cerita karena enggak nemu, saya berangkat sendiri. Jadi waktu saya berangkat sendiri, saya tuh udah deg-degan sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, ini perintah yang sungguh sangat tidak masuk akal. Dan saudara, saya datang, jadi ruang kepala sekolah itu berbatasan dengan ruang guru, biasa sekolah negeri ya, tahu ya. Dan hari itu kepala sekolahnya lagi ngobrol di tengah guru-gurunya. Saya mikir, kepala sekolahnya laki. Gimana ya caranya ya? Masa tiba-tiba datang, Pak ini buah dari kami, saya minta maaf ya Pak. Itu kan aneh gitu. Terus kenapa Bu? Ada guru yang nanya, saya mau ketemu sama kepala sekolah. Terus disampaikan, terus kepala sekolahnya teriak. Dia enggak bergerak, dia cuma teriak dari dalam. Oh iya masuk Bu. Saya masuk dan ragu-ragu sekali. Dan singkat cerita, saya bilang saya mau ketemu, mau bicara beberapa hal. Akhirnya dia persilakan saya masuk di ruang kepala sekolah dengan pintu terbuka, jadi guru-guru tuh dengar. Saya bilang, aduh Tuhan ini bagaimana caranya. Jadi saya duduk di sofanya dia punya bagian di ruangan itu ada bagian sofa dan meja kerja. Di sofa itu saya duduk di sofa panjang di ujung, dia duduk di sofa yang kecil di sini, jauh. Saya bilang, Pak ini sedikit buah, saya enggak bawa besar, kecil aja. Saya bilang, Pak ini sedikit dari kami, ucapan terima kasih karena Bapak mau membina kami dan kami boleh numpang ujian. Ya. Taruh aja di meja Bu. Lalu apa lagi Bu? Saya keringetan di tengah ruang ber-AC. Sampai saya bilang begini, akhirnya saya beranikan diri, yang penting taat ya. Saya bilang, Pak, saya mau minta maaf atas nama seluruh sekolah swasta se-Bekasi. Buat kesalahan yang kami buat. Saya nunduk. Itu ya, hitungan 1 detik itu rasanya kayak, wah lama sekali. Saya mikir Tuhan ini memalukan, nanti kalau dia nanya gimana saya gak bisa jawab. Dan pokoknya saya udah selesai, saya sudah lakukan. Nah saudara tahu, dia berdiri, dia tutup ruangannya. Dia pindah di sofa panjang di seujung yang satunya. Dan dia bilang, Bu, baru pertama ini selama saya jadi kepala sekolah 20 tahun. Ada kepala sekolah swasta yang serendah hati seperti Ibu. Saya menemukan semua kepala sekolah swasta sombongnya minta ampun. Dan itu membuat mereka tidak lulus minimal 5-10 orang tiap tahun. Saya kaget. Ternyata itu menembus sampai ke jantung. Yang saya tidak tahu, kenal aja enggak, ngobrol aja enggak pernah. Dan dia bilang ikut saya. Dia pindah ke meja kerja. Dia suruh duduk, saya duduk di depan meja kerjanya. Dia buka laci di bawah meja. Dia keluarkan buku besar. Dan dia berkata, Bu, ini soal-soal semua ujian sekolah. Silahkan fotokopi, pelajari. Kalau anakmu rajin minimal dapat 70 nilainya. Saudara, saya mau saksikan sama saudara, hari itu kami lulus 100%. Satu-satunya sekolah swasta untuk pertama kalinya. Dan saya melihat keajaiban. Saya berkata, jangan pernah lakukan pelayanan atau apapun dengan kekuatan sendiri. Saudara gak cukup sampai di situ, tahun kedua IPA masuk ujian nasional.
Dan salah satu gurunya jadi tim penulis soal IPA. Hari itu soal-soal IPA ujian nasional belum keluar di toko buku manapun. Dia telepon saya dan dia bilang, "Bu, saya masih ingat Ibu. Ibu datang, saya kasih satu buku soal IPA. Karena guru saya jadi tim pembuat soal di sana." Dan saudara, saya saksikan, kembali lagi anak-anak kami lulus 100%. Saudara, saya mau berkata, iblis akan coba lakukan apapun. Makin dia ingin menghabisi kita. Makin kita berkata, apapun aku percaya Tuhan akan membalikan keadaan menjadi sebuah kemenangan. Amin. Amin. Saya berdoa hari ini, tidak ada kata kalah di dalam hidup kita. Saudara, setelah ini saya mau ajak kita berdoa. Saudara, saya tahu tempatnya tidak cukup. Seberapa yang saudara bisa, saudara maju. Karena hari ini Tuhan berkata, Tuhan ingin menyembuhkan hatimu dan harapanmu kepada semua yang pernah terhilang di dalam hidupmu. Anak binaanmu kah? Suamimu kah? Istrimu kah? Anak kandungmu kah? Semua pelayananmu kah? Jemaatmu kah? Dan kita hari ini cuma berkata, Tuhan, pertahankan mereka di hadapan Engkau. Bapa, balikan mereka ke jalanmu. Karena cuma Tuhan yang bisa. Dia sanggup kasih mimpi dan penglihatan. Dia sanggup kirim rohnya yang hidup untuk merubah orang itu. Dan dia kembali bukan karena kita, karena pekerjaan Tuhan. Di depan saudara tidak usah berharap didoakan. Bagianmu cari aja. Kita akan sungguh-sungguh bilang, Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Aku mau Bapak. Aku mau Bapak. Aku ingat anakku yang sudah kena narkoba. Aku ingat jemaatku yang sudah meninggalkan Tuhan. Aku bahkan hampir kehilangan pelayanan karena tidak punya uang. Saudara, hari ini Tuhan mendengar. Dan dia berkata, aku sangat ingin mengikat perjanjianku, sumpahku, ketetapanku sampai selama-lamanya. Sampai setiap anak-anakku masuk dan menikmati Kanaan. Amin. Amin. Mari kita berdoa, kita nyanyikan. Kami perlukan keajaiban-Mu.